Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Laude Muhammad. Di channel Milenial Mistis, berbicara mistis dengan ala milenial. Oke, kali ini gua bakal mengulas tentang sebuah pusaka yang kalau kita lihat ya, ini seperti benda biasa ya, seperti logam biasa, tapi sebetulnya ini adalah alat untuk santet gitu ya. Jadi logam ini berasal dari negara Turki. Logam ini terbuat dari kuningan. Ini bisa dilihat ya. Ini terbuat dari kuningan. Ini di sini ada tulisannya Turki. Di sini juga ada tanda semacam ukiran kepala ya. Ada dua bentuk. Yang pertama itu dari kuningan ya, dan yang kedua dari perak. Ini ada tulisan Turki 2002 dan semacam logo bajak laut. Tapi sebetulnya logo ini bukan logo biasa, karena logo ini yang dipakai atau yang diisi dengan kodam ya. Baik ya, saya coba akan merasakan kira-kira apa sih kodam yang ada di tembaga dan perak ini ya, logam ini. Baik teman-teman, logam ini memang digunakan bukan untuk hal yang baik, dan tujuannya memang buat santet. Seperti dugaan saya di awal tadi, ini bertujuan buat sesuatu yang tidak baik atau santet. Oke teman-teman, saya akan sedikit bercerita bahwa banyak orang yang mencoba melakukan hal-hal seperti ini, dan sebelum mereka meminta bantuan terhadap seseorang itu terlebih dahulu akan melakukan sebuah ritual seperti semedi atau ritual-ritual lain yang meminta agar diberikan sebuah kemampuan khusus, entah itu di gunung, di perairan, dan di tempat-tempat lainnya. Perlu saya beritahu kepada teman-teman semua bahwasanya mereka-mereka ini sebetulnya telah melakukan perjanjian. Kita ambil satu contoh seperti sebuah petilasan yang ada di Gunung Lawu katakan. Di Gunung Lawu itu dipercaya bahwa merupakan tempat petilasan Prabu Brawijaya. Tapi apakah teman-teman semua tahu bahwa di Lawu itu Prabu Brawijaya melakukan moksa. Moksa itu adalah dia dan jasadnya itu sekejap menghilang dan berpindah kepada dimensi yang lain. Pertanyaannya, apakah ketika dia moksa itu merupakan keinginannya sendiri atau sebuah konsekuensi perjanjian? Sebelum ke sana, yang harus kita pahami dulu bahwa raja-raja terdahulu, katakan Prabu Siliwangi, Gajah Mada, terus Prabu Brawijaya tadi itu, sebelum Islam masuk ya, mereka itu kan agamanya itu Hindu ya. Jadi dulu di agama Hindu itu, di kerajaan-kerajaan Hindu, erat kaitannya dengan hal-hal animisme gitu. Erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Pegangan mereka itu terhadap yaitu tadi pusaka yang diisi oleh
kodam gaib seperti itu ya. Jadi mereka tidak terlepas seperti itu. Ketika menggunakan kris, tapi krisnya itu sudah memiliki kodam, tapi yang mereka lakukan sebetulnya adalah sebuah perjanjian. Mereka diberikan kelebihan khusus, mereka diberikan kemampuan khusus dengan tenaga yang tidak bisa kita nalar ya, tidak bisa kita logikakan dengan pemikiran kita, tapi mereka mendapatkan kekuatan itu melalui perjanjian tadi. Nah, ada beberapa perjanjian ketika nanti mereka manusia ini, si Prabu tadi, katakan Siliwangi atau Brawijaya tadi itu, ketika di akhir hayat, perjanjiannya itu adalah dia harus bergabung kepada dimensi jin tadi. Dia harus menjadi hamba, dia harus menjadi prajurit lah, seperti itu ya katakan. Karena kalau seumpama seorang Prabu Brawijaya ataupun Siliwangi tadi yang begitu perkasa gitu kan, tetap saja sebelum dia menjadi seorang yang perkasa, dia meminta bantuan. Maka berarti tempat dia meminta bantuan itu derajatnya lebih tinggi, katakan seperti itu ya. Seperti Anda lah meminta bantuan kepada seseorang, berarti Anda tidak mempunyai kemampuan itu dan orang lain bisa memberikan kemampuan itu. Begitupun dalam hal gaib. Nah, si Prabu Brawijaya tadi ini ketika melakukan moksa, dia menjadi bagian dari kerajaan jin yang ada di dimensi lain tadi. Sama perihal yang kita ketahui, ada beberapa informasi itu, katakan Susana ya, ratu horor yang ada di Indonesia itu, dia menjadi prajurit dari Kanjeng Ratu Kidul. Jadi bagi teman-teman semua yang bertanya betul nggak sih Kanjeng Ratu Kidul itu ada, saya pastikan betul, dan dia adalah jin ifrit. Jadi bagi kalian semua yang ada yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul itu atau Kanjeng Ratu Kidul adalah seorang ibu ya gitu ya, seorang yang menjaga kesetaraan alam, seorang yang menjaga kesetaraan dunia ini, saya pastikan kalian keliru, karena dia adalah jin ifrit ya gitu ya. Jadi putus sampai situ bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah jin ifrit. Balik lagi ke pembahasan kita di awal tadi, persoalan moksa. Sama pun perihal kayak katakan Gajah Mada gitu ya. Gajah Mada itu melakukan moksa juga. Dia menghilang dari bumi dengan jasadnya berpindah dimensi di dimensi lain. Ada juga kejadian lain yang katakan kejadian 1 tahun yang lalu itu, ada seorang pendaki Alwi yang hilang di Gunung Lawu. Dia juga, kalau ini bukan moksa, dia berpindah dimensi dari dimensi manusia ke dimensi jin. Kalau kejadian Alwi ini, saya tidak bisa pastikan ini kemauannya sendiri atau memang pintunya tertutup. Tapi dengan setahun berlalu dan belum ditemukan jasadnya, saya pastikan bahwa ini adalah keinginannya sendiri. Karena ada beberapa kejadian di mana manusia itu sendirilah yang memutuskan untuk bergabung di dimensi jin, dan itu ada kejadiannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena jasadnya pun tidak ditemukan. Ketika dia keberatan, maka insya Allah jasadnya akan ditemukan. Tapi kalau seumpama dia berkehendak, dia memang menginginkan untuk berada di dimensi itu, maka dia akan masuk ke dimensi itu. Jasadnya tidak akan ditemukan karena dia bak manusia, tapi hidup di dunia jin tadi. Makanannya yang ada di sana itu sama seperti yang kita konsumsi hari-hari, tapi sadar dengan tidak sadar, dia yang telah masuk dalam dimensi itu, sebetulnya yang dia lihat itu adalah makanan kita, sama seperti makanan kita, tapi sejatinya bukan itu yang mereka makan. Oke ya, balik lagi ke ini tadi ya, persoalan tembaga ini tadi ya, logam yang dipakai ini adalah logam yang digunakan untuk santet. Ada beberapa hal dari hal-hal yang berkaitan dengan santet ini. Kalau sudah menggunakan logam seperti ini, maka santetnya sudah parah. Ada beberapa yang hanya menggunakan boneka santet ya, ada juga yang mungkin hanya menggunakan nama, ada yang hanya menggunakan foto. Tapi ketika sudah menggunakan besi logam seperti ini, apalagi ini dari Turki, maka sudah sangat fatal ya akibat yang akan dirasakan oleh yang dikenakan santet ini. Tujuan terhadap santet ini akan memiliki efek yang sangat fatal.
Nah, jadi bagi pemirsa-pemirsa semua yang nanti akan menemukan hal seperti ini, baik di saudara dekat atau orang yang baru dikenal yang melihat ada benda seperti ini, segera jauhi orang tersebut. Karena ketika dia sudah memiliki benda seperti ini tidak lain niatnya sudah jahat. Ini kalau pemirsa semua ada di samping saya ya, baunya sangat menyengat. Dan ini ketika dipegang seperti ini, dia seolah-olah kayak nyetrum gitu ya. Ini karena dia punya isi tersendiri. Ini dia seperti nyetrum itu. Seperti ada nafas. Baik. Kalau ini, apa sih perbedaan antara yang kuningan ini ya, dan perak? Ini tembaga dan perak ini sedikit ada perbedaan. Kalau yang perak ini efeknya kurang, efek yang dikenakan kepada si tujuannya ini ya, saya rasa ini belum terlalu, tidak separah dengan memakai yang kuningan ini. Ini tidak separah dengan ini. Oke, cukup ya. Mungkin sampai situ saja cerita-cerita terkait logam ini ya, yang digunakan untuk santet. Semoga ya, harapan saya sih di dunia ini tidak ada lagi orang-orang yang menyakiti sesama dengan hal-hal seperti ini, karena pertanggungjawabannya kelak lebih parah dari apa yang dia lakukan. Saya bisa pastikan itu. Oke, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.